debat keempat pemilihan presiden, Pilpres 2024 akan digelar di GCC, Senayan, Jakarta, Minggu malam ini, 21 Januari 2024. Adapun, tema debat yang akan diikuti oleh ketiga calon wakil presiden, cawapres, tersebut, yakni pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Seperti diketahui, masih tersisa tak kurang dari sebulan menuju Pilpres 2024 yang akan dihelat pada 14 Februari mendatang. Lantas, bagaimana hasil sejumlah survei terkait elektabilitas para capres-cawapres menjelang debat keempat? Mayoritas lembaga survei menunjukkan elektabilitas paslon nomor urut 02, Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, unggul menempati posisi teratas. Sementara itu, paslon nomor urut 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Imin, dan paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD saling berkejaran. Poltreking Indonesia merilis survei elektabilitas 3 pasang capres-cawapres pada periode 1 hingga 7 Januari 2024. Hasilnya, pasangan Prabowo Gibran unggul dari Ganjar Mahfud dan Amin. Survei ini menggunakan metode multi-stage random sampling dengan 1.220 responden dengan cara wawancara tatap muka. Adapun, margin of error dari survei ini yakni 2,9% dengan tingkat kepercayaan 95%. Sampel dilakukan kepada WNI yang sudah memiliki hak pilih berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah. Poltreking lebih dulu melakukan survei terhadap 3 capres tunggal. Responden ditanya, jika Pilpres dilaksanakan hari ini, siapa yang akan Bapak, Ibu, Saudara pilih sebagai presiden di antara nama-nama berikut? Hasilnya, Prabowo unggul dengan tingkat keterpilihan sebesar 46,9%. Berikut hasilnya. Prabowo Subianto, 46,9%. Anies Baswedan, 26,7%. Ganjar Pranowo, 20,2%. Tidak tahu, tidak jawab. 6. Lembaga Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas capres-cawapres terbaru periode 10 hingga 16 Januari 2024. Hasil survei ini juga menempatkan pasangan Prabowo Gibran yang berada di posisi teratas, disusul Anies Cak Imin dan Ganjar Mahfud. Survei yang dilakukan seusai debat ketiga Pilpres ini melibatkan 1.200 responden dari seluruh provinsi di Indonesia. Survei dilakukan dengan metode wawancara tatap muka. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan metode multi-stage random sampling dengan toleransi kesalahan sekitar 2,9 tingkat kepercayaan 95%. Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menggunakan simulasi surat suara dalam survei ini. Hasilnya, Prabowo Gibran berada pada posisi pertama dengan suara 48,55%. Sementara itu, Anies Cak Imin meraih 24,17% dan Ganjar Mahfud 21,60%. Karena KPU sudah menetapkan kertas suara yang mau dipakai dalam Pilpres, kita pakai simulasi surat suara. Ada fotonya dan hasilnya konsisten dengan sebelumnya, kata Burhanuddin dalam rilis virtual, Sabtu, 20 Januari 2024. Prabowo Gibran berada di peringkat pertama kisaran 48,55%, disusul Mas Anies 24,17%, tapi selisihnya tidak signifikan secara statistik dengan Ganjar Mahfud. Tapi secara absolut Mas Anies Muhaimin ada di peringkat kedua, ujarnya. Berikut hasil elektabilitas capres-cawapres indikator politik. Prabowo Gibran 48,55%. Anies Cak Imin 24,17%. Ganjar Mahfud 21,60%. Tidak tahu 5,68%. Survei LSI. Lembaga Survei Indonesia, LSI, merilis survei elektabilitas paslon yang dilakukan pada 10 hingga 11 Januari 2024.
Target populasi survei ini adalah warga negara Indonesia yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon nycel-phone, sekitar 83 RI total populasi nasional. Sampel sebanyak 1.206 responden dipilih secara acak melalui metode double sampling, yakni pengambilan sampel secara acak dari kumpulan data hasil survei tatap muka yang dilakukan sebelumnya. Sebanyak 210.001 responden yang terdistribusi secara acak di seluruh Indonesia pernah diwawancarai secara tatap muka langsung. Secara rata-rata, sekitar 70% diantaranya memiliki nomor telepon. Jumlah sampel yang dipilih secara acak untuk telepon sebanyak 14.870 data dan yang berhasil diwawancarai dalam durasi survei yaitu sebanyak 1.206 responden. Margin of error survei diperkirakan kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%, asumsi simple random sampling. Wawancara dengan responden dilakukan lewat telepon oleh pewawancara yang dilatih. Di Januari ini kami menemukan tingkat dukungan terhadap Prabowo Gibran itu berada di angka 47%. Naik sedikit dibandingkan Desember lalu, awal Desember. Selama sebulan walau tidak signifikan ada kecenderungan naik 1,4%, kata Direktur Eksekutif LSI, Jayadi, Sabtu, 20 Januari 2024. Jayadi menuturkan selain Prabowo Gibran, pasangan Anies Muhaimin juga mengalami peningkatan elektabilitas. Kenaikan tak jauh berbeda dengan Prabowo yakni sebanyak 1%. Sementara, pasangan Ganjar Mahfud turun sebanyak 2%. Penurunan tidak diikuti oleh pemilih yang belum menentukan pilihan. Yang justru turun pasangan Ganjar Mahfud, turun 2 RI 23,8% menjadi 21,7%, 2,1% turunnya. Dan itu tidak dibarengi dengan penurunan dari para pemilih yang menyatakan belum punya pilihan atau tidak menjawab atau seringkali disebut pemilih mengambang, ucapnya. Berikut hasilnya. 1. Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Januari 2024 23,2%. Desember 2023 22,3%. Oktober 2023 19,6%. 2. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming. Januari 2024 47%. Desember 2023 45,6%. Oktober 2023 35,9%. 3. Ganjar Pranowo Mahfud MD. Januari 2024 21,7%. Desember 2023 23,8%. Oktober 2023 26,1%.